Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang berfungsi untuk menggambarkan suatu keadaan atau hal. Teks deskripsi tersusun atas struktur dan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks deskripsi ada 6, yaitu yang pertama adalah rujukan, yang kedua kata berimbuhan, yang ketiga kata hubung, keempat kata depan, 5 majas, dan kata khusus. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Kata rujukan atau rujukan kata adalah suatu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Rujukan kata berhubungan dengan kata ganti orang, kepunyaan, dan petunjuk. 3 macam rujukan, yaitu ada 1. Rujukan benda atau hal, seperti yang ditandai dengan kata ini, itu, dan tersebut. Kemudian 2. Rujukan tempat, seperti di sini, di situ, dan di sana. 3. Rujukan orang, seperti dia, ia, mereka, dan beliau. Kita lanjutkan. Contoh rujukan kata pada sebuah kalimat. Rujukan benda. Pertunjukan ketoprak diiringi kelompok musik gamelan. Kelompok musik ini terdapat sinden. Meski begitu, pemain yang di panggung juga bermain. Saya tandai pada bagian ini. Ini berarti menunjukkan rujukan benda. Ini menunjukkan benda, yaitu musik gamelan. Kita lanjutkan. Rujukan tempat. River Park adalah wahana air yang sangat indah di Rimba Kujang. Di sana saya sering pergi berlibur. Kata di sana ini menunjukkan pada tempat River Park. Jadi merujuk pada suatu tempat. Kemudian rujukan orang. Ayahku adalah orang yang paling sabar. Beliau selalu menunjuk perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Kata beliau ini menunjukkan kata ayahku, yaitu merujuk pada orang. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kata berimbuhan. Berimbuhan adalah kata yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat agar kalimat lebih menarik dan komunikatif. Ada 4 kata berimbuhan, yaitu ada awalan, sisipan, akhiran, awalan, dan akhir. Contoh kata berimbuhan. 1. Awalan adalah bunyi yang ditambahkan ke kata dasar untuk mengubah atau menambah makna ke kata dasar. Contohnya kedua, menghapus, pelupa, terbawa, dan lain-lain. Di sini yang termasuk awalan yaitu adalah kedua. Kata dasarnya adalah dua, kemudian mendapatkan imbuhan ke yang merujuk kepada kedua, berarti kedua. Bilangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian penghapus, ada kemudian dilengketkan ke hapus. Hapus di sini ada kata kerja, kemudian ditambahkan peng menjadi penghapus, menjadi kata benda. Kemudian pelupa, lupa berarti suatu yang tidak ingat, kata dasar, kemudian ditambahkan menjadi pelupa, orang yang selalu lupa. Terbawa, dari bawah kata dasar berbentuk kata kerja, dapat imbuhan memiliki makna yang lain, yaitu tidak sengaja terbawa. Kemudian yang kedua adalah sisipan atau infix, adalah imbuhan yang terletak dalam suatu kata. Contoh telunjuk, mulai, seruling, serabut, terpelanjat, gerigi, dan sebagainya. Di sini
sisipan itu ada dalam, berarti di dalam sebuah kata. Telunjuk, kata dasarnya adalah tunjuk, mendapatkan sisipan L menjadi telunjuk. Kemudian gemulai, kata dasarnya adalah gulai, kemudian mendapatkan imbuhan gem menjadi gemulai. Seruling, kata dasar suling, kata benda, kemudian seruling, itu adalah suling, kemudian seruling, jadi kata benda bentuknya suling. Serabut, sabut menjadi serabut. Terperanjat, terperanjat. Kemudian gerigi, jadi gerigi, dan masih banyak lagi. Kemudian akhiran sufiks adalah imbuhan yang terletak di akhir. Contohnya adalah tulisan, karyawan, bulanan, kemudian senangnya, hewani, dan sebagainya. Di sini sufiks di sini adalah kata dasar mendapat imbuhan yang ada di akhir. Seperti tulis, kata dasar tulis mendapatkan akhiran an menjadi tulisan. Kemudian karyawan, jadi karya, kemudian jadi tambahan awalan wan menjadi karyawan, menjadi orang yang bekerja. Bulanan, bulan mendapat imbuhan an, dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga yang imbuhan dan awalan dan imbuhan. Jadi satu kata dasar kemudian ditambahkan sekaligus awalan dan akhiran. Awalan misalnya datang, kemudian mendapatkan awalan akhiran kedatangan, ke-an menjadi kedatangan. Kemudian ada kemaluan, kesempurnaan, dan masih banyak lagi. Konjungsi atau kata hubung. Pengertian kata hubung adalah kata yang dihubungkan sebagai penghubung antara frasa, kata, klausa, atau kalimat. Konjungsi dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya dan, tetapi, sehingga, lalu. Jadi yang termasuk dalam intra di sini ada kata dan, tetapi, sehingga, lalu. Di dalam sebuah kalimat. Jadi dalam kalimat itu sebelum kalimat selesai itu mengandung kata dan. Contohnya, dia dan saya sedang makan, dalam satu kalimat, dia dan saya. Kemudian selanjutnya adalah konjungsi antar kalimat, adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Contohnya meskipun demikian, oleh karena itu, selanjutnya, lalu, dan kemudian. Di sini ada kata yang sama yang bisa digunakan untuk intrakalimat dan antar kalimat, yaitu ada kata lalu dan kemudian. Contoh yang menggunakan konjungsi antar kalimat, misalnya hari ini hujan, oleh sebab itu saya tidak datang ke sekolah. Hari ini hujan, ini satu kalimat. Kemudian kalimat selanjutnya, oleh sebab itu saya tidak masuk ke sekolah. Itu kalimat selanjutnya. Penggunaan kata depan. Pengertian kata depan adalah kata yang terbiasa terdapat di depan nomina. Misalnya dengan di, ke, dari. Nomina adalah kalian tahu kan, nomina adalah kata benda. Jadi mendahului kata benda. Penggunaan kata depan ini banyak dipakai dalam teks deskripsi spasial. Kata depan ini biasanya untuk menggambarkan keadaan suatu tempat. Deskripsi spasial itu deskripsi yang menjelaskan ruang pada suatu tempat. Contoh dalam sebuah paragraf. Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya, Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat itu selalu berterbangan ke perumahan warga dan membawa berbagai macam penyakit.
Selain itu, tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat, sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan. Paragraf ini ada kata depan, yaitu di dan ke. Di sini ada di Jakarta, ada di seluruh Jakarta, kemudian ada di sungai, dan ke perumahan. Di sini kata depannya sudah jelas, sudah saya tulis tebal, jadi bisa terlihat dengan jelas. Kemudian kita masuk ke lima, majas. Majas adalah gaya bahasa, adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan cara memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau lain yang lebih umum. Majas sering dipakai untuk teks deskripsi. Ada majas metafora, personifikasi, metonimia, dan simile. Pada materi majas ini saya bahas pada pembahasan yang lain. Kemudian kita lanjutkan kata khusus. Pengertian kata khusus ada kata yang ruang lingkup dan cakupannya maknanya lebih sempit. Pengertian kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Pada kata-kata khusus di sini sering dipakai dalam menulis teks deskripsi. Contoh kata umum, ada kata melihat, itu bisa dirinci menjadi kata khusus, yaitu melirik, melotot, mengintip, menerawang, dan sebagainya. Ada juga kata bunga yang kemudian dirinci kembali menjadi melati, mawar, anggrek, tulip, dan sebagainya. Nah, pada bagian ini adalah bagian-bagian yang lebih khusus, lebih mendetail, sehingga penggunaan kata khusus ini sering dipakai dalam mendeskripsikan sesuatu agar lebih jelas, lebih menggambarkan hal-hal yang dilihat oleh penulis. Sehingga dengan menggunakan kata-kata khusus ini, penulis bisa menggambarkan secara jelas sehingga nanti seolah-olah pembaca bisa merasakan atau melihat sendiri apa yang dilihat oleh penulis. Demikian pembahasan mengenai kebahasaan teks deskripsi. Nanti kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.